Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue di sini. Sesuai dengan judulnya, kali ini gue mau ngasih tahu tentang bagaimana caranya menurunkan berat badan. Sebelumnya gue mau kasih tahu dulu, gue berhasil menurunkan berat badan gue sebanyak 20 kilo dari 85 kg ke 65 kg. Sebelum gue kasih tahu triknya kenapa gue bisa menurunkan berat badan sebanyak 20 kilo, gue bakal kasih tahu lo dulu kenapa sih gue mau menurunkan berat badan gue sebanyak 20 kilo. Jadi pernah ada dokter yang kasih tahu gue bahwa overweight dan obesitas itu resiko kesehatannya banyak. Jadi overweight dan obesitas itu punya resiko yang sedemikian banyak. Nah, khususnya buat hormonal. Kenapa gue bilang hormonal? Khususnya buat laki-laki ya, gue kasih tahu nih, kalau lu overweight atau obesitas itu benar-benar berbahaya buat masa depan lo. Kenapa? Obesitas dan overweight itu bisa mempengaruhi hormon testosteron dan androgen lo. Jadi ketika hormon testosteron dan androgen lo menurun, bisa menyebabkan pertama, kesuburan lo akan berkurang, spermanya akan tidak subur. Terus yang kedua, kalau misalnya hormon testosteron lo turun, itu akan mempengaruhi mood, mempengaruhi suasana hati, di mana hormon testosteron itu sangat berpengaruh terhadap mood seorang laki-laki. Dan yang berikutnya adalah kalau misalnya lo obesitas atau overweight, apalagi di bagian perut, dan visceral fat lo terlalu banyak, dia akan turun ke bagian pubis. Nah, ketika lemak itu turun di bagian pubis, otomatis your brother will ketutupan dengan lemak. Oke, ya cowok tau lah kira-kira kenapa seperti itu ya. Nah, gue ngomong bukan cuma buat cowok doang, buat cewek juga bisa. Jadi kalau misalnya cewek terlalu overweight atau obesitas, itu bisa berpengaruh terhadap siklus menstrualnya. Nah, cara tahu gimana apakah kita overweight atau obesitas, itu cara satu-satunya ya lo mesti ngukur BMI lo berapa. Gimana cara ngukur BMI? Gampang caranya, lu tinggal nimbang berat badan lu berapa dalam kilogram ya. Misalnya tadi ya berat badan gua 65 kg. 65 kg ini dibagi dengan tinggi badan dalam meter. Misalnya tinggi badan gua 175 cm. Jadi gua convert dulu ke meter, 1,75. Nah, ngitungnya adalah berat badan lo yang tadi 65 kg dibagi 1,75 dikali 1,75 atau 1,75 dipangkatin 2. Kurang lebih itu BMI gue yang gue dapat adalah 21,2 atau 21 kalau kita buletin. Itu masih dalam range normal. Jadi BMI yang normal adalah 18 sampai 25. Jadi lo bisa hitung sendiri dari berat badan dan tinggi badan lo. Gue nggak akan menggunakan acuan berat badan lo harus sekian atau tinggi badan lo harus sekian untuk normal. Jadi lo bisa hitung sendiri. Intinya kalau misalnya 18 sampai 25 BMI lo itu pasti dikatakan normal. Nah, sisanya 25 sampai dengan 30 itu kategorinya overweight atau kelebihan berat badan, dan di atas 30 adalah obesitas. Oke, selanjutnya penurunan berat badan. Penurunan berat badan ini nggak bisa instan ya. Gua kasih tahu di awal, jangan berpikir bahwa penurunan berat badan ini instan. Pertama, lo harus tahu juga untuk badan lo dari kurus sampai jangan gendut, lo butuh waktu berapa tahun atau berapa bulan. Segila-gilanya lo makan, lo nggak akan bisa gendut dengan cepat. Begitu juga dengan lo saat menurunkan berat badan. Jadi lo mesti sabar. Jangan maunya instan, 1 minggu langsung kurus, 2 minggu langsung kurus, 1 bulan langsung kurus. Buat nurunin berat badan lo, yang pertama lo harus ubah adalah pola pikir lo dulu. Contohnya pada saat lo makan, ada pepatah yang bilang, you are what you eat.
atau kamu adalah apa yang kamu makan. Kalau di sini gue mengubah mindset gue adalah ketika gue makan, bukan kenyang, bukan rasanya, tapi badan gue butuh apa sih? Nutrisi. Nah, itu yang sangat penting. Kalau ngomongin masalah diet, itu banyak orang yang salah kaprah. Dibilang diet itu mengurangi, misalnya nggak makan nasi, atau makan dikit banget, atau misalnya cuman minum aja, atau puasa, dan lain-lainnya, dibilang diet. Diet itu pada dasarnya adalah mengatur pola makan kita. Kalau lu mau lihat, ini yang gue makan. Kalau misalnya lu bilang makanan gini nggak enak, balik lagi tadi gue bilang, tergantung dari mindset lu. Kalau misalnya makanan yang kayak begitu lu bilang nggak enak, lu bayangin zaman dulu, nenek moyang kita tuh makan kayak gitu, raw food, makan makanan mentah, sayur-sayuran. Jarang banget yang makan daging barbecue, steak, dan bahkan nggak ada zaman dulu. Jadi makannya sayur-sayuran direbus, sayur-sayuran mentah. Di sini gue nggak mau menyamaratakan gimana caranya menurunkan berat badan, karena setiap golongan darah itu punya dietnya masing-masing. Kalau lu golongan darah A, itu gue saranin diet lu adalah plant based atau diet vegetarian. Kalau golongan darah O, itu lebih ke diet daging-dagingan, tapi dengan catatan daging, bukan lemak atau gaji. Kalau lu makan daging, itu proteinnya tinggi, tapi kalau makan lemak sama gaji, itu bisa ningkatin kolesterol jahat dalam darah. Jadi gue nggak saranin untuk mengkonsumsi lemak dan gaji. Nah, gue rekomendasiin kalau daging itu yang paling tinggi proteinnya, gue saranin adalah dada ayam filet. Dada ayam filet ini kadar lemaknya rendah, kadar proteinnya tinggi dibandingin daging sapi, dan harganya lebih murah. Jadi gue saranin kalau mau diet golongan darah O, makan dada ayam yang filet. Terus kalau lu punya golongan darah B atau AB, itu lu lebih bersyukur. Kenapa? Karena golongan darah B dan AB itu lebih enak. Dia bisa plant based, bisa makan daging juga. Nah, sebenarnya selain itu juga bukan hanya sekadar golongan darah, tapi lu harus memperhitungkan berapa banyak lu makan. Jadi kalau lu makan dengan porsi normal, gue yakin lu nggak akan overweight atau obesitas. Makan yang normal itu 3 kali sehari. Dari zaman nenek moyang dulu juga udah dibilangin bahwa makan itu 3 kali sehari. Terus sekali makan, jangan pakai porsi kingkong. Sekali makan, langsung 1 piring penuh. Terus ada dagingnya, ada sayurnya. Alih-alih memenuhi 4 sehat 5 sempurna, tapi lu makannya sebakul. Itu sama aja lu bakal gendut juga. Nggak ada gunanya. Jadi lu cukup makan. Kalau lu mau makan nasi, cukup sekepal tangan lu. Kalau mau makan daging, segede gini, 4 jari, kurang lebih segini. Sayuran itu 1 genggam, cukup. Kacang-kacangan atau sayur-sayuran. Jadi kalau lu diet, lu nggak bisa menyamaratakan dengan semua yang orang-orang lain. Misalnya lu disamain kayak gua, dengan turun 20 kg dalam waktu 3 bulan, nggak bisa lu samakan. Cuman gue menjamin kalau lu makannya benar, lu pasti bisa turun berat badan. Selanjutnya untuk mengatur pola makan, gue nggak menyarankan lu langsung mengubah pola makan lu begitu drastis. Misalnya hari ini lu makan nasi 2 centong, langsung lu nggak makan. Gue nggak menyarankan kayak gitu karena itu bisa membuat lu sakit, bukannya turun berat badan. Tapi lu kurangin dikit-dikit. Misalnya biasa lu makan nasi 4 centong, lu kurangin jadi 3 atau kurangin jadi 2. Tapi kalau misalnya badan lu berasa nggak enak, jangan dipaksain, tambahin dikit. Misalnya dari 4 jadi 3, karena kalau kedua jadi nggak enak badan lu, jadi ketiga aja, nggak apa-apa. Nah, diet ini harus dilakukan secara bertahap. Jangan langsung ekstrim diubah. Misalnya tadinya lu makan biasa, langsung nggak makan nasi. Biasa lu makan daging, ini nggak makan daging.
karena badan lu itu butuh penyesuaian. Jadi nggak bisa langsung drastis lu ubah pola makan lu dari A ke B langsung ekstrim. Itu yang ada badan lu tambah sakit, bukannya sehat malah lu nanti masuk rumah sakit. Gua nggak menyarankan hal itu. Gua menerapkan pada saat gua diet, mengatur pola makan gua. Gua makan nasi 3 kali sehari, tapi porsinya gua kurangin. Tadinya mungkin gua makan 4 sendok, gua kurangin jadi 3. Seminggu kemudian gua kurangin lagi jadi 2. Seminggu kemudian lagi kurangin jadi 1 sendok atau 1,5 sendok. Selama lu belum menyesuaikan diri, lu harus tetap mengkonsumsi nasi. Karena kalau lu nggak mengkonsumsi nasi, nanti kadar gula di dalam darah lu ngedrop, lu pusing. Itu yang terjadi. Terus yang kedua, ketika gua nurunin nasi, porsi nasi gua, ada porsi yang lain yang gue tambahin, yaitu porsi sayurnya. Jadi itu yang gue lakuin, mengatur pola makan, nurunin dikit-dikit untuk karbohidratnya, tapi gue tambahin sayuran, dan terkadang gue makan tempe, tahu, atau makan dada ayam. Kalau lu ngatur pola makan doang, gue bilang itu mitos, lu bakal bisa menurunkan berat badan lo dengan cepat dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Lo nggak akan turun cepat. Gua mengimbangi dengan olahraga kardio. Itu efektif banget untuk menurunkan berat badan. Nggak perlu lama-lama. Mungkin pada saat lo overweight, lo jangan paksain. Lo cukup kardio sebanyak 10 menit. Jalan cepat sampai dengan lari ringan 10 menit. Nah, kalau misalnya udah terbiasa, mungkin ya seminggu sekitar 3-4 kali lo melakukan kardio. Di minggu berikutnya coba lo tambahin jadi 20 menit. 20 menit dan selanjutnya tambah lagi 10 menit, tambah lagi. Kalau misalnya kuat sampai 1 jam, 1 jam. Tapi gue menyarankan setengah jam juga cukup. Setengah jam sampai 40 menit. Itu cepat banget mengurangi lemak dalam badan lo. Oke, terus ada yang nanya lagi, biar perut nggak buncit harus sit up terus dong. Penurunan berat badan itu nggak bisa lu fokusin di satu titik. Kalau lu sit up sampai 40 kali, 60 kali, perut lu masih buncit, lu nggak akan yang menemukan perut lu bisa rata. Yang ada cuman otot perut lu jadi kuat, tapi lu nggak akan menemukan bahwa perut lu terbentuk. Tetap aja buncit. Jadi lo harus ilangin dulu lemak di dalam badan lo. Nah, mungkin kalau yang buncit begini, masalah perut itu masalah yang banyak ditemuin laki. Tapi kalau cewek, itu masalahnya di lengan sama paha. Lo butuh kardio untuk menurunkan berat badan, meluruhkan lemak. Karena abis kardio itu badan lo bakal berasa panas banget. Nah, itu metabolisme lo lagi bekerja untuk membakar lemak. Bukan cuman di kaki doang, tapi seluruh badan lu akan terasa panas. Beberapa ahli gym juga menyarankan lu melakukan angkat beban. Tapi angkat beban ini terkadang nggak terlalu efektif ketika massa otot lu itu nggak gede, atau lu punya masalah di otot lu sehingga otot lu nggak kuat untuk angkat beban. Kalau misalnya otot lu kuat, gue menyarankan itu digabungkan dengan kardio. Kalau misalnya lo nggak kuat kardio, lo bisa coba elliptical trainer atau training elliptical yang dia menggabungkan kardio dengan naik tangga. Mungkin bisa cari di Google apa itu elliptical trainer. Intinya lo harus menggabungkan pola makan yang sehat itu dengan exercise 3-4 kali dalam waktu 1 minggu. Range-nya dimulai dari 10 menit, dinaikkan 10 menit sampai dengan 30-40 menit. Kalau misalnya kalian kuat, bisa sampai 1 jam. Itu lebih efektif lagi. Terus ada pertanyaan lagi, kalau gua kardio atau gua lari, kenapa gua sesak napas? Nah, ini yang gue sering temuin juga. Ketika lu lari atau elliptical,
lu terasa sesak napas, gua saranin jangan dipaksain, karena itu bisa berbahaya sama jantung lo. Beberapa orang juga punya penyakit asma induced exercise, jadi dia akan mengalami asma ketika dia melakukan exercise. Nah, ketika lo merasakan itu, gua saranin lo konsultasi ke dokter. Mungkin lo butuh obat-obat lain seperti salbutamol atau albuterol yang bisa melegakan saluran pernapasan. Tapi gue nggak menyarankan lo langsung pakai itu ketika lo merasakan asma induced exercise, karena lo butuh konsultasi dulu ke dokter terkait dengan kondisi lo. Suplemen penurun berat badan. Gue dulu pernah beli segala macam suplemen penurun berat badan, dari yang mulai harganya cuma 15.000 satu toples isi 30 kapsul sampai dengan yang harga 200.000. Gue cuma bilang itu cuma fake atau bohong, bukan offense ya, cuman gue bilang itu fake. Karena balik lagi, penurunan berat badan itu kuncinya ada di metabolisme badan lo sendiri, bukan dari obat-obatan itu. Lo mau pakai penurun berat badan dari mulai tanaman yang dikatakan Garcinia cambodia, mau dikatakan dengan green tea, teh daun jati Cina, ginseng, atau dan lain-lainnya, itu gue katakan itu fake. Contoh, teh daun jati Cina. Kalau kita minum teh daun jati Cina, teh daun jati Belanda, efeknya kita bakal mules kurang lebih 8 jam. Efeknya itu bukan untuk meluruhkan lemak, tapi untuk mengeluarkan isi perut. Jadi kalau misalnya yang susah BAB itu pakai itu boleh, tapi jangan setiap hari. Gue pernah nemuin kasusnya ada yang masuk rumah sakit gara-gara dia terlalu banyak minum teh daun jati Cina dan teh daun jati Belanda. Sementara kayak green tea, Garcinia cambodia, itu sebenarnya bukan meluruhkan lemak lo, tapi untuk meningkatkan metabolisme badan lo. Jadi metabolisme badan lo itu lebih cepat dengan mengkonsumsi minuman seperti itu. Tapi bukan menurunkan berat badan atau meluruhkan lemak. Dan salah satu efek dari green tea atau kopi hijau ya, biasa kita bilang green coffee, itu bukan menghancurkan lemak atau membuang lemak, tapi lebih ke efek diuretik atau mengeluarkan air yang ada di dalam badan lo. Jadi gue simpulkan lagi, intinya penurunan berat badan itu bukan dari suplemen yang lo minum, pertama ya. Terus kedua, bukan dari lo ngurangin satu makanan langsung lo gak makan makanan itu. Dalam arti lo harus menguranginya itu perlahan-lahan. Terus yang berikutnya adalah terkait dengan exercise yang lo lakukan untuk membakar lemak lo. Jadi demikian tips dan trik dari gue terkait dengan penurunan berat badan. Kalau lo ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Mungkin kalau misalnya banyak pertanyaannya, gue akan buat video lagi terkait dengan gimana cara menurunkan berat badan sesuai dengan apa yang lo pertanyakan. Jangan lupa di subscribe sama bunyiin loncengnya. Jadi kalau misalnya lo komen, lo minta gue bikin video lagi, begitu gue jadi ada video baru, lo langsung tahu, lo langsung bisa lihat video itu. Thank you guys.